Wisudawati. Saat ini kita dengarkan kata sambutan mewakili orang tua wisudawan wisudawati. Dalam hal ini diwakili oleh orang tua saudari Francisca Mendreva. Kepada Bapak kami persilahkan, dan setelah ini nanti kata sambutan mewakili alumni oleh Bapak Pendeta Tamata Warubu SPD. Sekarang oleh orang tua wisudawan wisudawati saudari Francisca Mendreva kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada protokol yang telah memberikan kepada kami mewakili orang tua mahasiswa yang wisudawan pada hari ini. Sebelum kami menyampaikan tanda ucapan terima kasih kami, pertama-tama terima salam kami. Salam, Horas, Yahoo. Yang kami hormati Bapak Ketua STT Siarnauli, yang kami hormati para dosen, para hamba-hamba Tuhan, Bapak Pendeta, yang kami hormati pemerintahan setempat, yang kami hormati tokoh masyarakat, yang kami hormati saudara-saudari orang tua mahasiswa, dan yang kami hormati seluruh undangan yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, di mana pada hari ini kita menyaksikan bersama atas berlangsungnya wisudawan mahasiswa STT Siarnauli. Kami dari orang tua, kami bangga atas peristiwa hari ini, di mana anak kami telah dikukuhkan dan dilatih dan menerima gelar sarjana. Itu semua karena berkat Tuhan yang Maha Kuasa. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua STT dan para dosen yang telah membimbing dan mengarahkan anak-anak kami, di mana hari ini anak kami telah bersejarah, mempunyai dan memangku memangku gelar, yaitu sarjana. Di samping itu kami bangga karena sarjana mereka adalah sarjana teologi, yang mengutamakan adalah Tuhan. Maka kepada Bapak dosen yang telah membimbing anak-anak kami selama 4 tahun, diajari dan diarahkan, maka kami orang tua mahasiswa pada hari ini mengucapkan limpah terima kasih buat Bapak para dosen. Kami berdoa agar Bapak Ibu mendapatkan kesehatan, dan semoga STC Siarnauli ini menjadi terdepan
perkuliahan di Kabupaten Tapanuli Tengah dan sekitarnya. Kami orang tua dan undangan para hari ini, kami menyuarakan perkuliahan STT ini. Kami memberikan masukan dan menceritakan di tetangga, di lingkungan, dan di mana tempat kami berada. Bagi anak-anak kami yang sudah mendapatkan gelar pada hari ini, jangan pada saat ini kalian istilahnya jangan lupa di mana wajah-wajah dosen, Bapak Ibu dosen. Jangan nanti sesudah mendapat gelar lewat keris di jalan, apalagi kalau udah nanti dapat kerjaan tutup kaca mobil, jangan. Ya, jangan. Tegur, sapa, dan bangunlah komunikasi yang baik, dan suarakanlah perkuliahan STT ini supaya kuliah STT ini menjadi lebih banyak mahasiswanya ke depan. Tepuk tangan. Begitu juga kepada adik-adik yang baru menjejaki dan di pertengahan, bangunlah komunikasi kepada mereka. Komunikasi, ajari mereka, walaupun tidak di STT lagi kalian belajar mengajar. Bapak Ketua dan para dosen, kami atas orang tua yang hadir pada saat ini, kami minta maaf atas kelalaian dan kekurangan anak kami, di mana mereka belajar selama 4 tahun. Yakin kami banyak kekurangan mereka, dan itu juga suatu kekurangan kami. Maka kami minta maaf sebesar-besarnya, supaya anak-anak kita ini tidak menjadi hambatan kepada mereka untuk menuntun dan berjuang untuk masa depan mereka. Bapak Ibu yang hadir pada saat ini, mungkin dari bahasa dan penyampaian kami, bila ada kekurangan, mohon kita memakluminya, dan bila ada kelebihan, kami minta maaf. Atas nama orang tua, kami menyapa kita dan mengucapkan terima kasih. Salam Yahoo Horas. Terima kasih telah diwisuda pada kesempatan ini, dan pada saat ini kata sambutan mewakili alumni STT Syarnauli, yaitu Bapak Pendeta Tamatabaru SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Sambutan mewakili alumni. Pertama-tama kita mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja, yang mana pada hari ini adalah hari yang sangat bersejarah, khususnya bagi anak-anak kami yang baru saja diwisuda pada hari ini, dan tentunya juga kepada kita semua Bapak Ibu yang sudah hadir pada hari ini, untuk kita boleh bersama-sama menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Yang terhormat Bapak Ketua STT Syarnauli, yang kami hormati Bapak Wakil 1, Wakil 2, dan juga Wakil 3, yang kami hormati Bapak Dekan, Sivitas, para dosen yang telah hadir bersama-sama pada hari ini juga, dan yang juga kami hormati Bapak Ketua PGPI Kabupaten Tapanuli Tengah, yang kami hormati
Bapak, Ibu, orang tua dari mahasiswa-mahasiswi yang telah hadir bersama di tempat ini, dan yang juga yang kami hormati kepada Bapak-bapak, Ibu para pendeta yang kami lihat juga telah berkenan hadir, dan tentunya juga kepada seluruh anak-anak kami dan khususnya kepada mahasiswa-mahasiswi yang diwisuda yang kami banggakan. Pertama-tama kita mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan, karenanya pada hari ini adalah hari yang sangat bersejarah. Kami sebagai kakak alumni dari STT Injili Arsta Marta Panduri Tengah sangat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuhan dan juga kepada Bapak dosen, para pengajar, dan juga kepada yaitu yang membawakan yaitu acara panitia acara sidang yaitu wisudawan pada hari ini. Terima kasih dengan kesempatan ini yang telah diberikan kepada kami. Oleh karena itu kami menyampaikan sesuatu hal dari depan ini mewakili para alumni yang sudah. Yang pertama adalah kami sangat berterima kasih kepada para ketua STT Siar Nauli dan juga kepada para sivitas, para dekan yang telah hadir, yang mana STT Siar Nauli ini adalah hasil kerja keras daripada yaitu orang bapak yang telah membangun, dan sehingga kami melihat banyak kemajuan di STT Siar Nauli ini. Nah, sebagai juga alumni kami sangat bangga, kami juga lahir dari tempat ini, dan sehingga untuk sampai hari ini kami menjadi orang yang bisa terpercaya dalam pekerjaan hal apapun sesuai dengan edukasi yang pernah kami terima dari dosen-dosen yang telah mengajarkan kami. Nah, tentunya juga ini perlu kami sampaikan kepada para wisudawan-wisudawati yang sudah diwisuda pada hari ini. Perlunya kami sampaikan dalam hal ini adalah pertama-tama kita harus ketahui bersama. Saya mengucapkan selamat atas prestasi yang telah diraih pada hari ini. Apapun predikat kelulusan, saya yakin bahwa itulah yang terbaik yang dapat Anda capai. Yang kemudian dengan terlaksananya wisuda hari ini, maka telah bertambah tanggung jawab moral, dan kemudian atasnya itu tanggung jawab atas ilmu dan gelar yang telah disandang akan terus menerus, di pundak selama hayat masih di kandung badan, dan semoga apapun yang dilakukan membuahkan hasil ke depan untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Dengan terlaksananya wisuda hari ini, maka telah bertambah tanggung jawab moral bersama dengan gelar yang disematkan kepada saudara. Hari ini adalah awal dari perjuangan yang telah menanti Anda semua. Banyak bidang yang harus digarap untuk dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada, dan kami percaya bahwa saudara hadir untuk menjadi solusi ke depan. Kita berbicara tentang masa depan, di mana kita bicarakan adalah bukan lagi kita sebagai penonton masa depan, tetapi melainkan kita adalah sebagai pemain untuk masa depan yang akan datang. Ada banyak tantangan-tantangan yang sedang dihadapi oleh pemerintah pada hari-hari ini, dan bukan juga hanya dari kalangan para pemerintah, dan tentunya juga dari kalangan kita sebagai para pendeta-pendeta yang nantinya akan melayani di ladang-ladang Tuhan. Dan saya tetap percaya bahwa kita telah diberikan kuasa oleh Tuhan. Kuasa itu sanggup membawa perubahan. Kuasa itu sanggup mengubahkan segala sesuatu. Maka oleh karena itu kita tidak perlu takut menghadapi persoalan yang terjadi, karena Tuhan telah memilih kita. Tuhan telah menetapkan kita, dan Tuhan telah memanggil kita sebagai solusi bagi setiap permasalahan yang ada. Marilah kita ke depan menjawab setiap tantangan-tantangan yang ada. Oleh karena itu Tuhan mengizinkan kita untuk kita bisa berkuliah, bersekolah di STT Siar Nauli ini, sehingga kita dibentuk sekian lama selama 4 tahun, kita dibenahi dan kita diperlengkapi oleh para dosen, dan sehingga nantinya yaitu di ladang-ladang misi dalam pekerjaan Tuhan kita menjadi pemenang. Amin. Nah, kemudian sebelum saya mengakhiri sambutan ini, perkenankanlah saya mengutipkan kalimat motivasi khususnya untuk para wisudawan, wisudawati yang hari ini. Orang yang terbaik di sisi Tuhan adalah orang yang bermanfaat bagi sesama.
Orang yang hidup untuk dirinya sendiri akan hidup sebagai orang kerdil dan mati sebagai orang kerdil. Orang yang hidup bagi orang lain akan hidup sebagai orang besar dan mati sebagai orang besar. Saya mengutip firman Tuhan di dalam Amsal pasal 24 ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan, supaya ini adalah menjadi kekuatan bagi kita untuk kita bisa memperlengkapi diri ke depan dalam pelayanan kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, Amsal pasal 24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatan. Jadi saya percaya bahwa kita bukan orang yang kecil kekuatan dalam menghadapi persoalan yang datang, tetapi kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Begitu saja yang bisa saya sampaikan melalui kata sambutan ini. Kami mewakili seluruh alumni STT Siarnauli, mohon maaf atas kesilapan. STT Siarnauli tetap jaya, STT Siarnauli tetap eksis ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Kata sambutan mewakili alumni. Pada saat ini kita masuk pada acara yang keempat, yaitu kata sambutan mewakili organisasi oleh Bapak Pendeta Insinyur Basar Sibarani, MSI MTH. Kepada Bapak kami persilakan. Salam. Pertama-tama kita bersyukur kepada Bapa kita di surga dalam Yesus Kristus yang telah memberikan kesempatan kita pada hari ini menghadiri wisuda STT Siarnauli, dan juga terima kasih kepada STT Siarnauli yang berikan kesempatan kepada kami untuk memberikan sambutan. Yang kami hormati Bapak Ketua STT Siarnauli, Bapak Pamanikulo, SH, MTH, banyak sekali gelar, lupa saya. Yang kami hormati Bapak Senat STT Siarnauli beserta para staf pengajar. Yang kami hormati yang mewakili Bapak Kemenak dalam hal ini Bapak Kasih Pendidikan, Bapak Malau. Yang kami hormati hamba Tuhan, yang kami hormati orang tua wisudawan, dan juga anak-anak kami wisudawan wisudawati, dan juga para mahasiswa. Kita tentu bersyukur hari ini bahwa di daerah kita ini satu-satunya sekolah teologi adalah STT Siarnauli. Mari kita berikan tepuk tangan. Kita harus mendukung. Jadi saya selaku pribadi dan juga Ketua PGP Tapuk Tengah, mari kita semua hamba Tuhan, supaya jika ada jemaat kita yang mau melanjutkan ke S1, tidak usah jauh-jauh. Saya berani katakan, bukan karena universitas terhebat orang menjadi hebat, mohon maaf. Saya dari usul, dan saya bisa meneliti kembali apa yang pernah telah diteliti oleh ITB. Artinya di sini keberhasilan seseorang bukan ditentukan oleh kemampuan akademik semata-mata atau ditambah dengan keterampilan, ya. Tetapi perlu ada sekolah lapangan, sekolah kehidupan. Maka sekarang Menteri Pendidikan buat namanya Merdeka Belajar, artinya tidak semata-mata teori. Saya berani katakan sebenarnya sistem pendidikan Indonesia ini sudah salah dari awal. Karena diajar hanya menghafal, tapi tidak belajar di lapangan. Ya, saya kasih contoh. Teman saya itu wali kota Sibolga, Jamaludin, itu teman saya kecil itu. Saya sekolah kembali ke sini. Dia bisa jadi pejabat kepala sampai terakhir asisten. Tapi yang berhasil jadi wali kota Purwati dia. Padahal SMA nggak tahu di mana tamatnya di Jakarta. Kenapa? Karena memang belajar sekolah kehidupan. Jadi keberhasilan bukan ditentukan oleh semata-mata hard skill, yaitu pengetahuan akademik atau pengetahuan sekolah, tapi juga yang paling utama adalah soft skill. Ini yang kurang diketahui anak-anak, yaitu
keterampilan sosial, bagaimana berkomunikasi dengan baik, memecahkan masalah, menghadapi masalah, bagaimana pokoknya ini semua tidak didapat dalam pendidikan formal. Jadi itu harapan kita kembali tadi kepada kita para hamba Tuhan, mari giring ke STT supaya nanti kalau sekolah ini besar, maka daerah kita juga akan harum ke mana-mana gitu. Jadi bisa takut, bukan karena sini yang ngajar si A si B, ada orang, bukan. Keberhasilan ini sudah ada. Sekarang saya malah sekarang ragukan kalau istilah uang kuliah sekarang sudah besar sekali, gini. Lebih tinggi namanya uang kuliah di negeri pada swasta. Kalau dulu uang kuliah saya hanya 42.000 di USUD, tambah uang praktikum 21.000. Itu tahun 82. Sekarang masuk kedokteran di sana sampai 50 juta. Uang paling rendah itu sampai ada yang 8 juta, 2 juta. Padahal belum menjamin dia berhasil. Tanpa pun nanti siap menganggur. Jadi daripada banyak habis waktu, kalau ini pengalaman saya ya, saya banyak tentu pengalaman baik dari latar belakang di lapangan, biro sebelumnya. Jangan takut, bawalah ke STT Sernauli ya. Nanti banyak di tempat nanti ini banyak hamba Tuhan yang sudah pengalaman ini, ya sudah banyak dari sekolah Alkitab, S1, S2, banyak pengalaman yang diajarkan kepada anak-anak ya. Daripada nanti dosen-dosen kata ngajar dunia usaha tapi tidak pernah dia berbisnis, bagaimana dia mengajar usaha? Ini banyak hamba Tuhan sudah 20 tahun, tentu banyak pengalamannya yang akan diajarkan kepada anak-anak kami. Ingat, untuk anak-anak saya pesan bahwa kamu sudah bukan akhir dari segalanya, masih panjang perjalanan hidup. Saya pernah dengar dari gembala saya, untuk menjadi hamba Tuhan harus 20 tahun. Jadi kalau sekarang sarjana 25 tahun, kalau terjun jadi hamba Tuhan baru di atas 40 tahun nanti jadi hamba Tuhan. Kenapa? Karena belajar kehidupan. Nah, supaya jangan sia-sia waktu, belajarlah dari Rasul Paulus ya, bagaimana dia melayani gitu. Jangan tonton yang di sini, ini banyak hamba Tuhan ini merasa hebat kata gitu, jangan. Kita hamba Tuhan harus menjadi rendah hati dan juga harus tulus, ditambah skill itunya. Tidak usah kita mau promosikan, biar Tuhan promosi. Kalau kita rendah hati, mau belajar terus ya. Ini baru-baru ini ada anak kami, ya maksudnya baru-baru ini kami menamakan misi, sekolah misi. Ini di depan saya sekarang, ini dari dia selatan, dari Tugdodari, dari pelosok gitu. Tapi saya lihat dengan kepercayaan dirinya, dia mau dibentuk satu hal rendah hati. Ya, ini saya lihat, saya selalu, ini kamu bakal hebat nanti. Asal kamu percayakan saya membinamu beberapa tahun, akan hebat. Bagaimana kamu jadi hamba Tuhan yang hebat, bagaimana kamu sukses nanti di lapangan. Kenapa? Karena ini didapati dari sekolah hidup di lapangan. Jadi saya tidak panjang lebar sampaikan, artinya intinya mari kita dukunglah STT Sernauli ini ya. Bila perlu mari kita berikan sumbangsi kita demi kemajuan STT Sernauli ini. Ini membangun sekolah, menjaga ini pendidikan bukan gampang. Saya hanya PAUD saja sudah pusing ya, masih kami subsidi, gajinya tinggi, bukan, wah sudah hampir robek kan, membangun fisik semua. Tapi mudah-mudahan diakui pemerintah akreditasi B. Kenapa? Karena memang kita, komitmen kami bagaimana kami melahirkan generasi-generasi ilahi, generasi yang ke depan nanti supaya bisa menjadi pemimpin-pemimpin ke depan. Demikian juga STT Sernauli yang akhirnya yang terakhir di S1. Mari
kita besarkan STT Syarnauli ini supaya ini menjadi besar. Setuju Bapak sekalian? Nah, oke. Jadi semangat ya mahasiswa ini, ya ajak semua teman-temannya untuk belajar di sini. Saya tidak pasal panjang lebar sampaikan sambutan. Yang terakhir adalah lupa. Keberhasilan juga ditentukan oleh kesiapan mental kita. Dari penelitian 85% ditentukan oleh mental dibandingkan dengan skill. Mental ini bagaimana pikiran kita, pengalaman kita, termasuk etika kita, sikap hidup kita menghadapi sesuatu. Harus mental baja, jangan patah semangat. Nanti kalau dimarahi sudah langsung mundur, tantangan langsung mundur. Tapi mari semua itu didapat di lapangan. Saya kira tidak banyak yang saya sampaikan. Kiranya yang kami sampaikan ini menjadi motivasi bagi anak-anak kami, baik mahasiswa maupun usahawan-usahawati. Demikian juga kepada STT Syarnauli, harapan kami semakin hari semakin maju, semakin berkembang, semakin bawa nama harum di Nusantara kita ini. Demikian kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati sekalian. Oh, terakhir mohon maaf. Pesan saya bagi kita semua, tidak ada ayat yang selalu saya pegang, yaitu Amsal 1:5, dan inilah kekuatan kenapa bangsa Israel, kenapa mereka walaupun mereka tersebar ke luar negeri, ke seluruh dunia, tapi mereka percaya kepada Taurat berfirman Tuhan. Nanti ditambah lagi nanti di Ulangan 6 dan Ulangan 4 ayat 6 nanti baca. Ini Ulangan Amsal 1:5. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Tuhan mengarahkan kita menjadi orang bijaksana, bukan orang pintar. Kalau orang pintar, orang sombong, tapi orang bijaksana, orang yang mau belajar dan terus belajar dengan rendah hati. Itulah pesan kami bagi anak-anak kami. Demikian sambutan kami. Tuhan Yesus berkati. Salam. Sampaikan tadi orang tua kita Bapak Pendeta Misyur Pastor Sibarani MSI LTH yang mewakili tadi organisasi gereja. Jadi pada saat ini kita masuk pada kata sambutan nomor 5, yaitu kata sambutan dari Kasih Pendidikan Kristen Kemenak Tapanuli Tengah yang disampaikan oleh orang tua kami, yaitu Bapak Derista Malau. Waktu dan tempat kami persilakan. Yang kami hormati pemerintah setempat, Bapak Ibu para pendeta, yang kami hormati juga Bapak Ketua STT Syarnauli, itu Bapak Pamuni Dulu SH MPD CPL, yang kami hormati juga Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, Ketua 3, Kaprodi Teologi, Kaprodi 4, dan juga yang kami hormati juga tenaga kependidikan STT Syarnauli, para Bapak Ibu dosen, dan juga yang kami hormati para panitia wisuda, dan juga para orang tua, para mahasiswa yang diwisuda pada hari ini, dan yang kami sayangi ya anak-anak kami, para wisuda dan hadirin yang tidak memimpin, mendidik pembelajaran di STT Syarnauli ini hingga terlaksananya wisuda pada saat ini. Dan pada kesempatan ini juga kami sangat berterima kasih juga kepada STT Syarnauli, di mana STT Syarnauli telah berperan dalam pembangunan. Tentu ini karena ada kebersamaan, kekompakan dan kekeluargaan yang dijaga terus-menerus di lembaga STT Syarnauli ini. Dan juga pada kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih kepada panitia atas terlaksananya
wisuda pada saat ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini harapan kami kepada STT Siarnauli semakin maju dan kompetitif. Inilah harapan kami, mampu bersaing, mandiri syarat prestasi, hebat dan bermartabat, artinya dihormati, punya harga diri, termasyur tanpa tekabur, artinya dikenal luar, jangan sombong. Kemudian harapan kami, penolong yang tidak sombong, bersinar, berkibar, melebar ke seluruh pelosok negeri. Harapan kami juga mampu mencetak negarawan-negarawan yang tangguh tanpa imbalan. Harapan kami juga kepada STT Siarnauli menjadi teknokrat yang bernurani, artinya seorang ilmuwan yang bernurani, petarung ilmiah yang kesatria. Kesatria artinya penegak keadilan dan keamanan. Dan yang lebih penting, menjadi pilihan di seluruh pelosok negeri dan tetangga negeri, bahkan mendunia. Inilah harapan kami kepada STT Siarnauli. Pada kesempatan ini juga kami mengucapkan selamat ya pada seluruh orang tua ya yang wisuda pada hari ini, dan juga kepada seluruh mahasiswa yang wisuda pada saat ini ya. Sekali lagi kami ucapkan selamat dan sukses. Pesan kami kepada mahasiswa yang wisuda pada saat ini, jangan tekabur dengan kelulusan, tetapi jadikan pendorong untuk belajar dan bekerja menuju masa depan yang lebih menjanjikan. Harus mampu membahagiakan dirimu, orang tuamu, saudaramu, lingkunganmu, bangsa dan negaramu. Selalu menjunjung tinggi alma matermu, tidak mudah terkejut dan tidak mudah heran. Langkahkan kakimu bagai kesatria yang turun gunung. Ingat, Tuhan membenci para pemalas. Sekali lagi, ingat, Tuhan membenci para pemalas, karena malas adalah awal dari kemiskinan. Miskin adalah awal dari kejahatan. Terakhir, jangan menambah beban baru bagi negeri ini, melainkan harus mampu meringankannya dengan menciptakan lapangan kerja. Ini saya ulangi sekali lagi, jangan menambah beban bagi negeri ini, melainkan harus mampu meringankannya dengan menciptakan lapangan kerja. Ini untuk para wisuda. Jadi itu sajalah yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan terakhir kami ucapkan shalom. Shalom. Terima kasih kata sambutan dari Kasih Pendidikan Kristen Kemenak Tapanuli Tengah. Pada saat ini kata sambutan oleh Wakil 1 yaitu Bapak Frando Sihombing MTH. Kepada Bapak kami persilakan. Shalom. Shalom. Sepertinya tegang sekali. Kasih karunia Yesus Kristus menyertai kita sekalian ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang terhormat Bapak Ketua STT Siarnauli yang kami hormati, Sedang Akademik Waket 2 STT Siarnauli, Waket 3, dan juga Kaprodi Pak dan Teologi, beserta rekan dosen dan seluruh sivitas akademika STT Siarnauli. Yang kami hormati rekan pendeta, para hamba Tuhan yang berkenan hadir hari ini, juga dari pengurus Gereja Pentakosta Indonesia dari Aras Gereja Nasional PGPI, kepada Pendeta Ketua yang hadir terima kasih,
dan juga pengurus API dan para hamba Tuhan yang juga hadir pada hari ini. Yang kami hormati juga Amang Kasih Pendidikan Kristen, Amang dari Stan Malau. Terima kasih atas kiranya Amang, Tuhan memberkati. Dan yang kami kasihi seluruh mahasiswa dan secara khusus yang teristimewa yang kami banggakan para wisudawan wisudawati dan seluruh orang tua dari para wisudawan wisudawati ini dan hadirin sekalian yang berbahagia pada saat ini. Puji syukur kepada Tuhan yang telah mengurniakan kesempatan kepada keluarga besar STT Syarnauli untuk melaksanakan sidang senat terbuka STT Syarnauli dengan acara tunggal yaitu wisuda yang keempat angkatan kelima. Kenapa wisuda keempat angkatan kelima? Karena memang sudah ada 5 angkatan, namun wisuda kedua waktu itu secara berbarengan angkatan kedua dan angkatan ketiga, supaya para hadirin sekalian tidak menjadi bingung dengan masalah angkatan-angkatannya. Dan saudara-saudara, kita bersyukur bahwa hari ini pada tanggal 23 Agustus ini melaksanakan proses pelantikan dan pengukuhan atau kita sebut dengan acara wisuda dengan program studi sarjana teologi dan program studi sarjana pendidikan Kristen. Pertama sekali saya menyampaikan kepada para wisudawan wisudawati, saya mengucapkan selamat dan sukses kepada para mahasiswa yang telah menyelesaikan studi pendidikan yang diemban selama ini dalam 8 semester. Dan pada hari ini Anda telah resmi menyandang gelar sesuai dengan program studi masing-masing. Di STT Syarnauli ada 2 orang sarjana teologi dan ada 4 orang sarjana pendidikan Kristen. Bapak Ibu perlu kami beritahukan sebenarnya pada tahun 2020, kalau saya tidak lupa mereka ini ada 11 orang. Namun yang sampai kepada finish adalah 6 orang. Memang begitulah di STT, bisa mendaftar 30 wisuda 10. Seperti masa saya dulu waktu kuliah di STT Injil Indonesia Medan, kami itu sudah diseleksi lalu lulus 35 orang, tapi kami wisuda hanya 15 orang karena gugur satu persatu di tengah jalan ya. Tapi syukurlah mereka tidak menghadap Sang Pencipta, mereka hanya gugur dari perkuliahan. Nah, karena rupanya ada orang masuk sekolah teologi dianggapnya itu sebagai batu loncatan. Setelah dia tidak tahan dengan berbagai proses, akhirnya dia pilih, oh ya aku memang sekarang dipanggil Tuhan sarjana tekniknya. Rupanya salah sasaran, masuk ke sarjana teologi. Makanya waktu kenalan dia di kampus atau dari pus, kau kuliah di mana? Sarjana teologi. Datanglah orang mendengarnya, teknologi ya? Iya betul, teknologi. Karena dia malu menyebutkan dirinya sebagai mahasiswa teologi. Nah, maksud saya adalah kiranya para mahasiswa yang selesai hari ini 6 orang, biarlah doa dan harapan saya secara pribadi dan kami semua para dosen, kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan ya, dan harapan Anda di masa akan datang dalam mengerjakan tugas dan panggilan sebagai murid Kristus. Ucapan selamat juga saya sampaikan kepada semua orang tua wali serta keluarga dari para lulusan ini. Harapan kita bersama semoga generasi ini menjadi generasi yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, gereja, serta bangsa dan negara. Secara khusus hari ini tema wisuda kita adalah memerdekakan. Merdeka! 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 Tema ini diambil dari surat 1 Petrus pasal 2 16-17. Melalui tema ini ada satu harapan yang sudah kita dengar dalam orasi ilmiah tadi, bahwa wisudawan, wisudawati dan seluruh sivitas akademika STT Syarnauli ini hidup sebagai orang merdeka dalam mengerjakan tugas panggilan pelayanan di tengah-tengah bangsa Indonesia dengan menghidupi moto kita. Jadi para wisudawan, moto kita harus dihidupi, reach to unreach ya, menjangkau yang tidak terjangkau, dan kemudian mengasihi yang tidak terkasihi, dan melayani yang tidak terlayani. Ini menjadi sebuah moto yang harus dihidupi dan terus diemban, dikerjakan sebagai alumni dari STT Syarnauli. Selaku Wakil Ketua 1 STT Syarnauli, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua STT Syarnauli, segenap jajaran STT Syarnauli, senat akademik, serta seluruh sivitas akademik yaitu para dosen, staf dan mahasiswa-mahasiswi, beserta alumni STT Syarnauli atas segala usaha dengan bahu-membahu yang telah diberikan selama berlangsungnya proses belajar mengajar di STT Syarnauli.
khususnya dalam tahun ini sudah dapat meluluskan program sarjana. Semoga kebersamaan kekeluargaan yang telah terjalin selama ini akan terus dibina dengan baik di masa yang akan datang bagi eksistensi STT Siap Noli. Melanjutkan apa yang dikatakan oleh Amang Ketua PGPI Tapal Tengah tadi. Di sini ada hadir para pendeta dan juga para orang tua, supaya sekolah teologi ini terus eksis. Sebagaimana dikatakan, STT ini satu-satunya sekolah teologi yang ada di Kabupaten Tapal Tengah. Mari Bapak Ibu rekan pendeta, kirimkanlah mahasiswa. Kebenarannya sedang terbuka gelombang kedua. Biar kiranya dapat untuk dididik dan kita bersama bisa menjalin kerjasama yang baik antara gereja, lembaga, STT Siap Noli. Siap Bapak Ibu pendeta? Ragu mereka ya. Nah, Bapak Ibu, maksud saya itu memang adalah salah satu bagian kita untuk mendukung STT Siap Noli ini. Apalagi para alumni harusnya berupaya untuk mencari ya mahasiswa baru. Tadi Pak Tamata sudah sampaikan mendukung, maka kami menantikan ada mahasiswa baru dan juga beserta para alumni yang lainnya. Bapak Ibu begini, STT di Indonesia ada lebih kurang 300. Kalau kita perhatikan sebenarnya ada pula banyak STT yang kemudian mahasiswanya tidak memenuhi atau tidak memenuhi target standar standar dikti. Karena apa? Karena orang ragu masuk sekolah teologi. Nah, ada satu pemikiran yang keliru tentang sekolah teologi. Makanya sekarang BNPT kita membuat teologi akademik, non teologi kependetaan. Kenapa dibuat teologi akademik? Karena memang teologi tidak semua harus jadi pendeta. Tapi calling of God, panggilan Allah dalam dirinya, biarlah menuntun dia untuk menerima kehabisan kependetaan. STT adalah lembaga pendidikan, kependetaan adalah tahbisan. Ini yang perlu kita memilih, memilah, dan memahami secara bersama. Jadi ada juga orang, dalam bahasa Jerman pula dibilang, anak lulusan STT katanya. Karena apa? Selalu berpikir hanya STT itu meluluskan harus jadi pendeta. Sebenarnya Bapak Ibu, ruang lingkup pelayanan itu banyak. Ada teologi biblika, ada teologi misiologi, ada kemudian teologi pendidikan, dan kemudian pendidikan agama Kristen juga. Tentunya bukan hanya berlaku di dalam konteks aras gerejawi, tapi dalam semua lini harus menjadi bagian daripada STT. Di sini ada Amang Kemenak, makanya ada disebut dengan penyuluh, begitu orang ya, yang merupakan diterima lulusan sarjana teologi dan juga lulusan sarjana pendidikan Kristen. Bahkan ada juga sekolah-sekolah yang sedang dibina dan dibangun oleh Kementerian Agama seperti SDTK, SMPTK, SMTK, dan di Taptek ini ada SMTK. Hadir pula di sini kepala sekolahnya juga itu Amang Beristan Malaut dan juga Amang Berton Sihombe. Artinya ini merupakan sebuah sarana tempat wilayah kinerja dari lulusan STT yang ada di Indonesia. Maksud saya menyampaikan ini, orang tua dan pada hadirin sekalian, jangan ragu bahwa orang yang lulus dari sekolah teologi, ladang pekerjaan Tuhan dan pelayanannya sangat luas. Kalau bidan hanya megang suntik, kalau lulusan sarjana teologi bisa dia megang semuanya, megang cangkul pun oke, megang Alkitab pun oke, jadi guru pun oke, pemimpin pun oke. Karena apa? Teologi pada abad ke pertengahan itu sampai abad ke-16 disebut adalah summa teologia. Sebagai apa? Ratu ilmu. Dan dianggap teologi merupakan cabang pendidikan tertinggi yang harus dihormati dan dihargai. Namun terjadi pergeseran-pergeseran, menganggap teknik seperti lebih ada di atas secara akademik. Itulah memang bedanya kita orang Indonesia. Tadi disinggung juga oleh Amang PGPI tadi kan. Di Indonesia lalap teori-teori. Makanya sebenarnya STT di luar negeri ketika mereka ada belajar, setelah mereka libur, mereka melakukan pengabdian kepada masyarakat. Puji Tuhan lah, sekarang pun sudah muncul di STT ada namanya PKM, pengabdian kepada masyarakat. Supaya apa? Teori dan ilmu itu sebanding. Oleh karena itu kepada lulusan kami para wisudawan dan wisudawati, harapan kami Anda menjadi wajah dan cerminan STT Siap Noli di ruang lingkup Kabupaten Tapal Tengah secara khusus dan secara umum bagi bangsa Indonesia.
Dalam kesempatan ini secara khusus saya menyampaikan terima kasih juga kepada seluruh stakeholder yang telah membantu proses pelaksanaan pendidikan di STT Syarnauli. Kiranya STT Syarnauli ini menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melahirkan para lulusan yang beriman, berkarakter, dan berilmu. Karena terlampau banyak orang pintar di Indonesia ini, makanya susah diatur. Sehingga STT Syarnauli hadir menawarkan dengan sebuah platform pendidikannya, yaitu dengan berkarakter, beriman, berilmu, sehingga ada keseimbangan antara teologi dan kehidupan. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara yang bisa kami sampaikan. Menutup kata sambutan dari saya mengambil sebuah perkataan. Kalau Pak Ketua tadi berpantun dan alumni tadi wisudawan juga berpantun, saya hanya mengambil kata bijak dari seorang filsuf Yunani yang bernama Aristoteles. Demikian, mendidik pikiran tanpa mendidik hati adalah bukan pendidikan sama sekali. Biarlah kiranya kita bersama-sama menjadi orang yang beriman, berkarakter, dan berilmu. Mendidik pikiran sekaligus mendidik hati menjadi orang yang siap dipakai oleh Tuhan. Akhir kata saya ucapkan selamat dan sukses bagi para wisudawan-wisudawati, dan kiranya Tuhan memberkati kita sekaliannya. Salam. Kata sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Waket 1 Bapak Frando Sihombing MTH. Pada saat ini kita masuk pada acara nomor 7, yaitu menyanyikan lagu himne setia. Hadirin kami undang berdiri. Tegakkan setiap hati untuk meraih cita-cita ke depan. Keluarkan semangat jalan kaki sebelum sampai tujuan. Berjuang dan membangun karakter Kristus bagi anak bangsa. Setia, selalu setia. Melangkah dengan pasti dan berlari tanpa keraguan. Tegakkan setiap hati untuk meraih cita-cita ke depan. Keluarkan semangat jalan kaki sebelum sampai tujuan. Berjuang dan membangun karakter Kristus bagi anak bangsa. Setia, selalu setia. Setia hebat, 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 karena anugerahnya menjadi berkat teladan dan kesaksian bagi dunia. Setia maju mandiri menuju sejahtera oleh karena kasih kuasa Tuhan. Tunaikan syukur padamu Tuhan besar dan hebat. Setia hebat, 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 karena anugerahnya menjadi berkat teladan dan kesaksian bagi dunia. Setia maju mandiri menuju sejahtera oleh karena kasih kuasa Tuhan. Tunaikan syukur padamu Tuhan besar dan hebat. Penutupan sidang senat terbuka oleh Ketua STT Syarnauli, Bapak Fomoni Gule, SH MPD CPL. Sidang senat terbuka. Menyatakan secara resmi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus ditutup. Terima kasih. Pada saat ini kita masuk pada acara kata penutup dan doa penutup yang disampaikan oleh Bapak Wakil 3 Bapak Julius Samasi MTH. Kami persilakan. Anak-anak kami yang di wisudawan wisudawati pada hari ini, kami boleh kumpul dan kita semua boleh hadir di tempat ini karena kalian. Terima kasih kepada Ketua dan seluruh sivitas akademika STT Syarnauli yang sudah
melaksanakan wisuda keempat angkatan kelima. Terima kasih kepada Kasih Pendidikan Kemenang Kabupaten Tapanuli Tengah. Terima kasih kepada ketua organisasi, baik ketua PGBI, juga pengurus PGID, ada Pak Wahubu, juga Pak Preses BNKB. Terima kasih atas kehadirannya, dan juga teman-teman dari Asosiasi Pendeta API atau Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Tapanuli Tengah. Terima kasih kehadiran orang tua dan seluruh para undangan hadiri pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terutama kami berterima kasih kepada Amang Pendeta Murasi Tumanggor sudah menyediakan tempat ini melaksanakan wisuda pada hari ini. Terima kasih atas pengorbanan Amang buat STT Sarnauli. Dan sekali lagi kiranya kita semua hadir dengan sehat, dan nanti kita akan pulang juga dengan sehat. Demikian kata penutup yang saya sampaikan. Kita akan akhiri pada kita dan juga acara wisuda pada hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus pada hari ini selesainya kami melaksanakan acara wisuda di tempat ini semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Anak-anak kami juga yang sudah diwisuda pada hari ini, biarlah buatlah mereka berhasil, dan ini adalah awal dari perjuangan mereka nantinya. Biarlah mereka menjadi berkat di luar sana. Oleh sebab itu berkati orang tua, bahkan juga para undangan semuanya yang hadir pada siang hari ini. Tuhan memberkati. Sebab kami berdoa buat ketua STT Sarnauli, bahkan seluruh civitas akademika STT Sarnauli. Tuhan memberkati, Tuhan tolong dan memberikan hikmah dan urapi kami semua. Terima kasih Bapa di sorga. Bahkan juga kami berdoa buat gerejamu di tempat ini, hambamu di tempat ini, Pak Pendeta Tumanggor, yang sudah menyediakan tempat ini untuk melaksanakan acara wisuda STT Sarnauli. Semuanya berkati hambamu, keluarga, anak-anak, dan pelayanan. Biarlah pelayanan ini adalah pelayanan yang maju, diberkati Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Berkati pelayanan ini Tuhan, menjadi berkat bagi orang banyak dan juga menjadi berkat bagi STT Sarnauli. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa dan kerinduan kami kepada Tuhan pada siang hari yang indah ini. Sebentar lagi kami akan berpisah pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan mengantarkan kami. Kami datang di tempat ini dalam keadaan sehat, dan kami juga pulang ke rumah kami dengan membawa berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami tutup acara wisuda ini, dan kita sama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada
karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Salam. Horas. Yaum. Panuli dipersilakan meninggalkan ruangan. meminta maaf apabila ada kata-kata yang salah dalam memberi hormat dan penyebutan nama atau gelar. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Horas. Kepada Bapak Ibu semua tamu undangan.